Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Catus Ceni Pajikhan, SAKMAB, akan mempresentasikan hasil produk kami, yaitu Soynergy Protein Shake. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Prisma Aryani, kedua ada Nabila Fahira, ketiga ada Ina Soraya, keempat Maurice Andreas, dan kelima Minati Fitriana Harahap. Nah, adapun pendahuluan, jadi berdasarkan survei pada tahun 2022 bahwa sekitar 64% masyarakat di Indonesia itu tertarik pada gaya hidup sehat dan 90% itu mulai meningkatkan konsumsi minuman sehat untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini tuh udah pernah diteliti sama Arwanto et al. 2022. Jadi, kami dari warga Banten itu tuh memiliki potensi besar dengan produksi kedelai yang mencapai lebih dari 1.900 ton per tahunnya, terutama dari Kabupaten Pandeglang. Nah, kedekatan inilah yang menjadikan sumber daya bahan baku itu bisa menekan biaya logistik, menjaga kualitas, serta mendukung pemberdayaan petani lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kita tahu kalau kedelai itu sumber protein nabati yang lengkap dengan kandungan gizi yang tinggi. Jadi, di setiap 100 gram kedelai itu mengandung sekitar 17 gram protein, 9 gram lemak tak jenuh, dan 10 gram karbohidrat, serta kaya akan vitamin dan mineral yang penting, menurut Widianti 2024. Yang mana hal ini tuh sangat mendukung kesehatan jantung, pencernaan, dan metabolisme tubuh. Sinergi produk kami ini berkontribusi juga pada pencapaian SDGs, yaitu SDGs nomor 2, Zero Hunger, dengan meningkatkan gizi masyarakat, dan SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being, melalui penyediaan akses pangan sehat, serta SDGs nomor 12, yaitu Responsible Consumption Production. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari produk kami, yang pertama itu tujuannya yaitu selaras selaras dengan SDGs nomor 2, yaitu dengan pengelolaan kedelai lokal Banten menjadi produk minuman yang bernilai tambah dan inovatif, serta mendukung peningkatan ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat. Yang kedua itu selaras dengan SDGs nomor 3, yaitu minuman yang tinggi protein nabati yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan sebagai solusi nutrisi praktis dan sehat. Yang ketiga, selaras dengan SDGs nomor 12, dengan mendorong pola konsumsi yang bertanggung jawab melalui pemanfaatan bahan baku lokal yang ramah lingkungan serta pengelolaan yang berkelanjutan. Adapun manfaat dari Sonergi ini, dengan memanfaatkan kedelai lokal, produk ini dapat mendukung pertanian berkelanjutan dan meningkatkan nilai hasil tani. Peningkatan permintaan kedelai juga itu berdampak positif juga pada kesejahteraan petani dan penguatan usaha mikro pertanian. Jadi, sebagai minuman sehat yang berbasis protein nabati, Sonergi ini hadir untuk membantu masyarakat, baik masyarakat Banten maupun luar Banten, dalam menjaga gaya hidup sehat. Secara menyeluruh, produk ini tuh memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif, sekaligus memiliki bisnis yang menjanjikan, terutama di Banten. Lalu selanjutnya pada bagian bab 2 ini ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ini ada potensi sumber daya. Nah, usaha Sonergy ini tuh berasal dari potensi lokal yang dimiliki Provinsi Banten khususnya dalam produksi kedelai. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, produksi kedelai di Provinsi Banten ini mencapai sekitar 1.900 ton per tahun dan Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu wilayah penghasil utama. Nah, potensi ini tuh menjadi peluang besar karena ketersediaan bahan baku yang cukup dan mudah diakses yang memungkinkan pasokan kedelai
kedelai berkualitas dengan biaya distribusi yang rendah. Selain itu, dalam pembuatan soy energy juga menggunakan bahan alami lokal yang memperkaya cita rasa dan memperkuat karakter produk. Nah, sekaligus memberikan dampak ekonomi positif melalui keterlibatan petani dan pelaku usaha kecil. Selain itu juga dengan tren gaya hidup sehat yang diikuti oleh lebih dari 64% masyarakat Indonesia, soy energy ini juga memiliki peluang besar untuk berkembang di industri minuman protein. Next. Lalu yang kedua ada manajemen usaha. Manajemen usaha dalam pembuatan sinergi ini terdiri dari direktur utama, manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Nah, masing-masingnya itu memiliki peran penting. Direktur utama itu bertugas untuk memimpin pengambilan keputusan strategis serta menjalin kerjasama dengan pemasok dan petani kedelai. Kemudian manajer keuangan bertugas mengatur pencatatan transaksi dan laporan keuangan untuk menjaga kontrol modal. Manajer produksi bertugas untuk menangani seluruh proses pembuatan, mulai dari seleksi bahan, pengolahan, hingga pengemasan produk agar higienis. Sementara manajer pemasaran berfokus pada strategi promosi melalui media sosial, marketplace, dan komunitas olahraga. Nah, pembagian tugas yang jelas ini tuh untuk memastikan operasional pembuatan sinergi menjadi efisien dan bisa membuka peluang pengembangan bisnis di masa depan. Selanjutnya yaitu ada analisis ekonomi. Pertama ada biaya tetap dalam 1 bulan. Adapun rinciannya yaitu ada chopper sejumlah 1 barang nilainya 165.000, satu set alat masak kontribusinya 300.000, kemudian kompor 600.000, solar 82.000, regulator 120.000, timbangan digital 67.000, corong 15.000, sandingan 15.000, sehingga total biaya tetap dalam 1 bulan itu adalah 1.364.000. Boleh selanjutnya. Kemudian ada biaya variabel dalam 1 bulan, ada penambah barang dan jumlahnya seperti kedelai, susu, madu, oat, air galon, gas, botol kemasan, stiker, brosur, transport antar, listrik, dan internet, yaitu dengan total 3.043.000. Slide selanjutnya. Kemudian ada juga pendapatan dalam 1 bulan dengan produk sinergi dengan terjualnya itu 500 produk, harga satuannya 15.000, totalnya adalah 7.500.000. Kemudian ada perhitungan omset dalam 1 bulan, yaitu total omset dikurang biaya tetap 7.500.000 dikurang 1.364.000 yang menghasilkan 6.136.000. Kemudian ada penghasilan bersih, yaitu total omset dikurang biaya tetap ditambah variabel, ada 7.500.000 dikurang 1.364.000 ditambah 3.043.000 yang menghasilkan 3.093.000. Very nice. Kemudian ada total biaya produksi dalam 2 tahun, yaitu biaya tetap 32.736.000 dikurang dengan biaya variabel yaitu 73.032.000, totalnya adalah 40.039.200. Lalu ada total biaya pendapatan dalam 2 tahun dengan harga jual 15.000 untuk produk 1 pieces, dengan pendapatan dalam 2 tahun yaitu jumlah unit dikali harga jual yaitu 12.000 dikali 15.000. Jadi totalnya adalah 180 juta. Kemudian ada perhitungan benefit cash ratio dengan rumus total pendapatan F1 dibagi total biaya produksi atau PC yaitu 180 juta dibagi 40 juta 39.200 yang menghasilkan 4,49%. Baik, selanjutnya bagian metode pelaksanaan dari produk sinergi yang meliputi proses produksi, alat dan bahan, pengemasan, serta pemasaran. Yang pertama ini kita lihat dari segi produksi, dilihat dari flowchart-nya itu proses produksi sinergi itu dimulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan, lalu tim akan mengecek ketersediaan bahan baku terlebih dahulu. Kalau bahan belum tersedia, maka dilakukan proses pengadaan. Tapi kalau sudah tersedia, proses produksi langsung dilanjutkan.
Lalu masuk ke tahap produksi, kedelai dipilih dan dipastikan kualitasnya, kemudian dicuci dan direndam. Setelah itu kedelai digiling sampai jadi pasta dan direbus. Proses perebusan ini juga penting karena menghilangkan rasa pahit dan pastikanlah produknya itu tetap aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya tuh kedelai yang udah siap tuh disiapkan bahan lain seperti susu, madu, oat, dan pemanis alami dicampurkan sesuai takarannya. Campuran ini juga melalui proses pasteurisasi untuk membunuh bakteri. Produk yang sudah diproses lalu didiamkan hingga dingin, kemudian dilakukan uji kelayakan mulai dari rasa, tekstur, sampai kualitas produk. Jika sudah layak, barulah produk masuk ke tahap pengemasan. Oke, next. Nah, pada slide alat dan bahan ini juga tampilkan alat yang digunakan seperti blender, kompor, panci, stainless, saringan, sendok, timbangan digital, corong, tabung gas, regulator, dan sarung tangan. Semua alat yang digunakan ini nih agar proses produksinya tetap efisien dan higienis. Kalau untuk bahannya sendiri, bahan utama yang digunakan adalah kedelai lokal, lalu bahan pendukungnya ada seperti susu, madu, oat, gula, air galon, botol kemasan, stiker label, dan plastik kemasan. Pemilihan ini disesuaikan dengan konsep Soenergi sebagai minuman sehat berbasis protein nabati. Selanjutnya untuk pengemasan, Soenergi Protein Shake ini menggunakan botol plastik pet food grade yang dilengkapi dengan label. Kemasan ini juga dipilih karena aman untuk minuman ringan dan mampu menjaga kualitas produk. Label pada botol berisi informasi komposisi, manfaat nutrisi, serta cara penyimpanan, sekaligus untuk memperkuat identitas merek Soenergi. Selain itu, desain botolnya juga yang transparan membuat konsumen bisa langsung melihat isi produk, sehingga lebih menarik dan memberikan kesan premium. Selanjutnya, untuk pemasaran sendiri, Soenergi itu menggunakan dua pendekatan, yaitu offline dan online. Secara offline baru dipasarkan di lokasi strategis seperti kampus Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dan ada area street food juga di sekitar Serang, agar mudah terjangkau dengan konsumen secara langsung. Sedangkan kalau secara online, pemasaran dilakukan melalui media sosial, seperti Instagram, WhatsApp, dengan bagikan konten visual berupa foto, produk, poster promosi, dan penawaran diskon. Tujuannya itu untuk meningkatkan awareness dan memperluas jangkauan pasar, terutama bagi masyarakat yang peduli sama gaya hidup sehat. Jadi jadi metode pelaksanaan ini tuh Soenergi itu diproduksi secara terstruktur gitu, higienis, dan dipasarkan dengan strategi yang sesuai dengan target pasarnya. Oke, selanjutnya di sini ada biaya dan jadwal kegiatan, yang dimana kami telah menempatkan biaya dan jadwal kegiatan ini berdasarkan kebutuhan dari pelaksanaan program serta dibagi menjadi 4 indikator utama. Nah, di indikator pertama yaitu bahan Belmawa sendiri itu diambil 60%, sedangkan perguruan tinggi itu 40%. Nah, pada indikator pertama ini anggaran digunakan untuk kebutuhan bahan baku dan juga perlengkapan pendukung produksi seperti kedelai, susu, madu, oats, air galon, gas, botol kemasan. Nah, seluruh komponen ini tuh pada Belmawa berjumlah 2.104.200, sedangkan untuk perguruan tingginya itu di 1.402.800. Nah, untuk indikator kedua yaitu ada sewa dan jasa, yang dimana di sini tuh terdapat yaitu jasa stiker sebesar 150.000, yang dimana Belmawa yang sendiri itu 90.000 dan juga perguruan tingginya itu 60.000. Lalu ada transportasi lokal, yang dimana itu menunjang mobilitas selama kegiatan berlangsung, yang dimana dianggarkan sebesar 350.000. Untuk biaya bawahnya tersendiri itu 280.000 dan perguruan tingginya itu 70.000. Dan indikator yang terakhir itu biaya lain, yang dimana ini tuh untuk kebutuhan seperti listrik dan juga internet, yang dimana ditotalkan ini sebesar 400.000, yang dimana biaya bawahnya ini 320.000 dan juga perguruan tingginya 80.000. Nah, rekap sumber dananya tersendiri itu total dari Belmawa itu sebesar 2.794.000 dan juga perguruan tinggi itu 1.612.802, sehingga total seluruh anggaran biaya tersebut tuh ada 4.407.000. Yang kedua tuh ada jadwal kegiatan. Jadi selama kegiatan ini kelompok kami ini sudah menjadwalkan kegiatan-kegiatan dari awal, seperti pertama tuh ada persiapan alat dan bahan,
itu tuh dilakukan di minggu pertama dan kedua. Lalu ada uji kelayakan, itu juga dilakukan di minggu pertama dan kedua. Lalu ada percobaan, pembuatan, dan juga uji ketahanan produk, ini dilakukan pada minggu kedua. Lalu selanjutnya ada proses produksi, ini dilakukan di minggu ketiga dan juga keempat. Lalu ada pengemasan dan juga pemasaran dari produk, ini juga dilakukan di minggu ketiga dan juga keempat. Lalu kami melakukan evaluasi di minggu keempat, dan yang terakhir kami membuat pelaporan di minggu keempat. Oke, terima kasih atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.